Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laksamana Adipura, bisa dipanggil dengan Pak Adi. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari topik 7, etika dan profesionalisasi guru. Dan untuk pertanyaan pertama, mari kita buka. Oke, pertanyaan pertama yaitu bagaimana guru kreatif dan inovatif mempengaruhi pandangan Anda tentang peran seorang pendidik? Baik, guru kreatif dan inovatif itu menunjukkan bahwa pendidik itu harus memiliki karakteristik dan juga sesuatu hal yang membuat mereka tetap bisa berkembang, terutama masalah inspirasi, motivasi, dan juga harus bisa membangun karakter siswanya, tetapi juga selain itu juga harus bisa membangun karakter gurunya sendiri. Yang kedua yaitu harus bisa membuat ataupun mempunyai pandangan out of the box, di mana pandangan guru itu harus bisa menyesuaikan dengan pembelajaran yang kita berikan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa murid di sekolah itu memiliki karakteristik yang bermacam-macam dan berbeda-beda. Jadi kita sebagai guru harus bisa membuat pembelajaran itu sangat menarik. Oke, pertanyaan kedua yaitu adalah apakah Anda pernah memiliki atau pengalaman dengan seorang guru yang Anda anggap kreatif dan inovatif? Bagaimana pengalaman itu mempengaruhi pembelajaran Anda? Waktu saya kecil ada yang namanya Bu Ani dan juga Bu Ida. Mereka dalam memberikan pembelajaran itu sangat menggunakan metode pembelajarannya sangat kreatif dan inovatif. Jadi di situ tidak hanya menyentuh kepribadian siswanya, tapi juga dekat dengan mereka. Selain itu, juga pengalaman pribadi saya dengan metode yang beliau ajarkan dan juga pembelajaran yang menarik tentunya, mereka berhasil membuat saya memahami materi dan juga meresapi ilmu-ilmu yang telah Bu Ani dan Bu Ida berikan. Oke, pertanyaan ketiga. Bagaimana Anda mengukur tingkat kreativitas dan inovasi dalam pendekatan pengajaran seorang guru? Oke, untuk hal pertama, untuk bisa menilai tingkat kreativitas dan inovasi dalam pendekatan pengajaran, yaitu bisa dilakukan dengan cara kita bisa mengukurnya dengan memperhatikan bagaimana kita menarik minat siswa untuk bisa belajar. Yang kedua, yaitu kita mampu atau tidak mengkaitkan materi yang kita ajarkan dengan konteks sehari-hari yang relevan dan sangat menarik mereka, dalam artian apakah mereka suka atau tidak, seperti itu. Yang kedua adalah ini, kita bisa menggunakan teknologi untuk bisa mendemonstrasikan jika memang mereka tidak punya sesuatu yang relevan akan hal tersebut. Dan yang terakhir yaitu kita dapat menilai keberhasilan kita sebagai guru yaitu dengan menciptakan suasana belajar yang sangat menyenangkan dan gimana caranya agar murid itu bisa tertarik dengan pembelajaran yang kita berikan. Oke, pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat adalah apakah Anda merasa bahwa kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa? Mengapa demikian? Oke, jawaban dari diri saya yaitu adalah ya. Karena inovasi itu bisa membuat pembelajaran menjadi menarik dan juga relevan dengan mereka serta mudah dipahami. Kemudian yang selanjutnya yaitu pendekatan kreatif yang kita lakukan akan bisa menyentuh segala macam kebutuhan siswa, di mana banyak siswa kadang ada yang senang auditori, kinestetik, dan juga visual. Dan yang terakhir juga
Jika siswa tidak membosankan, maka mereka akan lebih termotivasi untuk melakukan pembelajaran. Seperti itu. Kemudian selanjutnya nomor 5. Dalam pandangan Anda, sejauh mana kreativitas dan inovasi dalam pendidikan dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa? Oke. Yang pertama, pendekatan kreatif itu mendorong siswa agar mereka bisa berpikir kritis ya, dan juga menganalisis apa yang mereka kerjakan. Terus yang kedua, dengan menggunakan metode PJBL, yaitu Project Based Learning ataupun Problem Solving, siswa itu bisa mencari solusi dan juga penyelesaian dari berbagai perspektif yang mereka teliti. Terus yang terakhir adalah kreativitas guru itu juga bisa memicu siswanya untuk bisa mengekspor ide-ide baru jika banyak siswa tersebut memiliki ide buntu seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan nomor 6, yaitu bagaimana peran penggunaan teknologi dalam mendukung pendekatan guru kreatif dan inovatif dalam pengajaran. Nah, kalau ini kita bisa menggunakan teknologi yang seperti yang kita gunakan biasanya, yaitu LMS ataupun aplikasi edukasi lainnya yang sudah banyak bertebaran di internet. Dan juga guru, selain itu juga guru bisa membuat metode pembelajaran menarik, yaitu dengan melakukan gamifikasi pada materi yang telah atau ingin diberikan. Terus yang terakhir juga teknologi juga bisa membantu siswa belajar secara mandiri, tidak hanya dengan tuntunan kita di sekolah. Jadi mereka bisa melakukan pengerjaan soal ataupun penyelesaian masalah yang kita berikan di sekolah dengan menggunakan teknologi. Bagaimana guru yang kreatif dan inovatif dapat menciptakan lingkungan kelas yang mendukung perkembangan siswa secara holistik? Nah, guru kreatif dan inovatif di sini itu dapat menciptakan kelas yang mendukung dengan aspek akademik, emosional, dan sosial siswanya pastinya. Kemudian mereka juga bisa menggunakan pendekatan yang lebih humanis, di mana pendekatan ini bisa membuat siswanya merasa senang dan bahagia ketika kita ajarkan. Kemudian mereka juga bisa berkolaborasi dan mengembangkan kreativitas mereka masing-masing sesuai dengan minat dan bakat mereka. Dan selanjutnya yaitu dengan lingkungan kelas yang sedemikian rupa yang bisa membahagiakan peserta didik, itu akan membuat mereka lebih percaya diri dan juga nyaman dalam mengikuti dan melaksanakan pembelajaran. Apakah Anda merasa bahwa kemampuan guru untuk menjadi kreatif dan inovatif dapat membantu siswa mengatasi tantangan-tantangan pembelajaran yang kompleks? Ya, pastinya iya. Karena selain juga bisa memberikan mereka alternatif jika menghadapi kesulitan, kita juga bisa memberikan masukan-masukan yang bisa membuat ide baru kepada mereka yang tidak mendapatkan ide untuk mengerjakan tugasnya seperti apa. Kemudian dengan pendekatan inovatif ini juga kita juga bisa menyesuaikan metode pengajaran yang ingin kita gunakan. Jadi kita bisa menggunakan PBL, juga bisa menggunakan PJBL ataupun Discovery Learning, ataupun kita juga bisa mendemonstrasikan sehingga kita memberikan pertanyaan pemantik kepada mereka. Dan juga hal ini juga membuat siswa tidak akan mudah untuk menyerah dan akan terus termotivasi
untuk bisa menghadapi tantangan ataupun pertanyaan ataupun soal dari guru dan juga teman-teman di kelasnya, seperti itu. Dan pertanyaan terakhir, apakah Anda merasa memiliki potensi untuk menjadi guru yang lebih kreatif dan inovatif pada masa depan? Jika iya, langkah apa yang akan Anda ambil untuk mencapainya? Hmm, oke. Saya akan menjawab pertanyaan ini karena saya merasa memiliki potensi untuk bisa menjadi guru yang lebih kreatif di masa depan. Karena saya juga sudah memiliki ilmu yang saya rasa saya ingin menyampaikannya ataupun mendedikasikan hidup saya untuk bisa mengajar siswa-siswa. Langkah-langkah pertama yang mungkin akan saya ambil, yang pertama adalah kita akan memberikan, saya pribadi ya, saya akan memberikan pembelajaran yang menarik dan juga inovatif, sesuai dengan metode pembelajaran modern, seperti gamifikasi dan juga tidak marah-marah ketika memberikan pembelajaran. Jadi, saya akan mencoba untuk membuat pembelajaran itu semenarik mungkin dan juga membuat, siswanya itu nyaman dengan pembelajaran yang saya berikan. Kemudian, saya akan juga menggunakan teknologi agar bisa membuat ataupun mendukung proses belajar pembelajaran. Contohnya menggunakan PowerPoint ataupun aplikasi gamifikasi tadi dan juga hal-hal lainnya. Selanjutnya yaitu yang jelas saya juga akan mengikuti seminar dan juga pelatihan tentang bagaimana sih caranya mengajar yang baik dan benar, dan juga bagaimana caranya supaya peserta didik yang kita ajarkan itu senang dengan apa yang kita berikan ketika kita memberikan ilmu ya. Selain itu, setelah itu, yang jelas dan yang paling penting bagi saya juga yaitu setelah memberikan pembelajaran yang baik kepada mereka, tidak lupa kita harus merefleksi diri dan evaluasi setiap kegiatan yang kita lakukan dengan peserta didik, agar apa yang kita lakukan itu eh, bisa ditingkatkan terus-menerus, seperti itu. Dan yang terakhir adalah sebagai guru kita harus belajar berinovasi dan berkolaborasi dengan guru lainnya supaya kita tidak apa ya, kudet dan bisa memberikan yang terbaik kepada peserta didik serta siswa-siswi yang akan kita ajarkan. Seperti itu. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Pembahasan topik 7 mulai dari diri untuk etika dan profesionalisme guru. Selebihnya saya mohon maaf. Saya dengan Pak Hadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.